Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara untuk acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah ada pembukaan dari saya sebagai moderator, nantinya akan dilanjutkan dengan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan departemen. Selanjutnya akan dengan materi dari PAS, yaitu kuis interaktif dengan Kahoot dan Mentimeter, yang kemudian dilanjutkan dengan materi dari Pak Tantowi, yaitu ujian interaktif menggunakan TeacherMate. Di akhir nanti akan ada Q&A, dan kemudian selanjutnya akan ditutup dengan penutupan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan melanjutkan ke Indonesia Raya. Suaranya belum, Erika, di stop share dulu. Belum share, Sean. Erika stop share dulu, terus dimulai share ulang. Coba di WA atau di telepon aja. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Departemen oleh Pak Ganjar. Silakan, Pak Ganjar. Ya, terima kasih kepada Mbak Erika yang sudah mengawali acara, dan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di acara workshop ini. Jadi, kenapa kita adakan acara workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Departemen Manajemen khususnya, agar ada semacam gamification dalam proses pembelajaran yang menjadikan mahasiswa juga interaktif untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Saya kira beberapa Bapak Ibu saya sudah menggunakan Mentimeter dan Kahoot, tapi tidak ada salahnya kita mengulang lagi untuk merefresh bagaimana sih cara menggunakan Kahoot dan Mentimeter. Dan kemudian ada tambahan lagi yaitu TeachingMate. Saya juga belum tahu kalau yang TeachingMate itu seperti apa, makanya kita mengadakan acara ini.
Yang kedua adalah tujuannya dari workshop ini untuk memunculkan pembicara-pembicara dari generasi muda dosen di Departemen Manajemen nih. Dan alhamdulillah ini ada yang sudah bersedia, Bu Raras Kirana dan Pak Tantowi yang bersedia untuk menjadi mentor bagi kita, memberikan materi tentang bagaimana melakukan gamification dalam proses pembelajaran. Semoga ini bermanfaat, bukan hanya bagi sebentar ya. Semoga materi hari ini bisa berkah bagi kita semua, bagi mahasiswa, bagi dosen, dan juga bagi mentor, sehingga saya yakin kalau ini memang bermanfaat dan dimanfaatkan, ini akan menjadi amal jariah bagi Bu Raras dan Pak Tantowi yang sudah memberikan materi bagi kita semua pada hari ini. Gitu aja saya kira. Mbak Erika, silakan dimulai. Mohon maaf nanti saya off kamera karena ini nanti akan sedikit melakukan aktivitas perjalanan ke suatu tempat ini. Jadi saya akan mengikuti di perjalanan. Semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke menu utama kita, yaitu pengisian materi oleh Bu Raras, yaitu kuis interaktif dengan menggunakan Kahoot dan Mentimeter. Silahkan Bu Raras. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Raras. Seperti yang disampaikan Pak Ganjar tadi, saya termasuk dosen junior ya di Departemen Manajemen. Jadi bagi yang belum familiar dengan wajah saya, saya perkenalkan diri sekarang. Saya Raras. Baik Bapak Ibu, langsung aja ya. Jadi di sini kita akan mulai dari Kahoot dulu, mungkin yang Bapak Ibu familiar ya, yang sudah familiar. Nah, jadi Bapak Ibu, bentuk Kahoot itu ada 2 macam. Jadi ada yang berbentuk website sama ada aplikasi, Bapak Ibu. Nah, kalau yang bentuknya aplikasi itu downloadnya bisa di Google Play Store. Kalau website, jadi yang kita peragakan yang hari ini yang bentuk website dulu aja ya, karena kalau udah biasa di website nanti waktu buat yang waktu pakai HP itu lebih mudah. Kan siapa tahu Bapak Ibu lagi ngajar di mobil gitu kan, mau bikin kuis cepet-cepet bisa pakai handphone gitu. Baik, saya akan mulai share screen saya. Ketahuan nih habis cari background Zoom. Bentar. Saya belum buka Google malah. Bentar ya. Ya, jadi dimulainya Bapak Ibu bisa langsung praktek sekarang bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung belajar sambil belajar bersama gitu. Nah, jadi kita pergi dulu ke kahoot.com ya, kahoot.com. Kemudian kalau sudah ke kahoot.com nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, klik login, tapi kalau belum bisa login nanti sign up gitu, karena belum baru pertama mungkin. Kalau saya kan karena udah bikin akun Bapak Ibu, saya nggak bisa diperagain sign up lagi soalnya email saya udah kepake semua. Gitu. Jadi klik di login tadi ya, klik di login tadi, bisa loginnya bisa menggunakan Google, akun Google, bisa pakai Facebook, bisa juga memakai kayak manual gitu, masukkan alamat email, lalu nickname dan sebagainya. Jadi join dulu di Kahoot. Nah mungkin ada yang masih di proses ini ya, kita tunggu sebentar. Karena memang agak lama. Nah, Kahoot ini dia customize Bapak Ibu. Jadi waktu daftar Kahoot pertama kali, ini mungkin saya coba tampilkan share screen saya, screenshotan pertama ketika saya pertama kali daftar Kahoot. Ya.
ketika saya pertama kali daftar Kahoot, itu kan saya masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu dapat slide ini Kak, nanti akan kami share di chat. Jadi kan masuknya ke login, ya login, terus nah nanti akan diminta mengisi ini Bapak Ibu. Nah di sini ini fitur di mana mereka akan membaca apa namanya kebutuhan kita. Jadi kalau saya mengisinya dengan realita gitu ya, maksudnya saya mengisi sebagai teacher gitu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengisi sebagai personal gitu ya, atau profesional, gitu, nanti mungkin tampilannya berbeda daripada kalau Bapak Ibu mengisi akun jenis akunnya itu teacher gitu. Karena saya kemarin coba pakai apa namanya yang di handphone itu saya pakai pakai email lain, akun jenis akunnya saya pilih yang personal dan itu ternyata satu games itu cuma bisa dimainkan oleh 5 orang Bapak Ibu. Jadi kurang ini ya apa namanya jangkauan skala pelaksanaan kuisnya itu audiensnya kurang besar gitu. Jadi saran saya kalau emang Bapak Ibu semua di sini adalah pengajar, langsung diisi saja teacher. Nah, yang di sini juga, workplace-nya seperti apa itu juga nanti ini mempengaruhi tampilan Kahoot-nya. Nah, kalau saya langsung isi juga higher education karena kan saya bekerja di perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu yang berada di sekolah ya bisa memilih sekolah atau yang di bisnis juga bisa memilih workplace yang lain. Jadi tampilannya mungkin akan berbeda. Nah, ini sign up-nya. Sign up-nya itu bisa dengan Google, akun Google, atau bisa ini manual begitu. Nah, kalau saya kemarin pakai akun Google aja supaya cepat. Nah, mungkin ada yang sudah sampai di halaman ini ya. Jadi begini Bapak Ibu, Kahoot ini memang ada fitur yang berbayar ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita akan praktekkan pakai fitur yang gratis saja gitu, yang gratis yang Bapak Ibu semuanya bisa pakai. Nah, kalau udah ada di halaman ini di-scroll aja sampai ke bawah, di-scroll sampai ke bawah, terus nanti di continue for free, ketemu yang kata-kata continue for free. Mungkin sudah adakah Bapak Ibu? Oke, mungkin saya skip ya ini ya, karena mungkin Bapak Ibu sudah melalui tahap ini. Nah, kalau sudah masuk, selesai loginnya gitu ya, nanti akan muncul tampilan ini. Seperti yang saya ulang tadi, tampilan ini adalah customize untuk dosen di teacher di higher education. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sign up dengan menu akun tipe bisnis atau personal, mungkin tampilannya sedikit berbeda. Nah, oke, karena sudah clear, ini halaman utamanya ya, home-nya. Sekarang saya mulai share screen lagi yang cara membuat kuisnya. Ini bisa bikin kuis sangat cepat Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal gitu ya, atau memang soalnya singkat-singkat gitu, itu sangat cepat banget Bapak Ibu bikinnya. Nah, caranya sudah di sini kan, create, bisa klik create yang di sini, yang di nomor 2, gambar hijau ini. Tapi karena saya udah pernah, jadi ini nggak bisa klik. Jadi di sini ya, create yang warna biru di pojok kanan atas, diklik create. Nah, Bapak Ibu, kalau ada tanda mahkota orange-nya ini, artinya dia berbayar, jadi kita nggak bisa pakai. Gitu. Nah, yang kali ini saya peragakan yang paling sering kita pakai aja di kelas ya, kalau mengajar kan mungkin kuis sifatnya pilihan ganda atau true or false gitu saja. Nah, jadi kita kliknya ini, New Kahoot. Nah, langsung muncul seperti ini tampilannya. Kalau saya biasanya saya setting dulu sebelum masukin soalnya, soalnya biasanya takut lupa kan. Jadi saya mulai pertama setting di sini, klik setting di sini. Oh, terlalu cepat ya Bu Yeti. Oke. Mungkin ya udah, saya tunggu sampai ke tahapan ini ya. Jadi ini sudah memasuki menu untuk
memasukkan memasukkan soal. Mungkin Bapak Ibu yang lain apa sudah login atau belum ini? Ya, Ya, jangan semuanya cepat login. iya. Kalau ada kesulitan ini Bapak Ibu, kalau ada kesulitan loginnya disampaikan di chat aja, nanti saya pandu. Jadi masuknya lewat kahoot.com ya Bapak Ibu, kahoot.com, lalu login. Ini tadi dimulai dari create ya Bu Raras ya, create Create. untuk ini. Saya coba kembali ke halaman utama ya. Ya. Nah, halaman utama ini untuk memulainya klik create yang ini biru di pojok kanan atas. Create. Langsung aja. Ya, dari situ. Oh, ada dua ya ini. Diklik dua itu berarti Bu Raras ya. Dua gimana Bu? Ini kan Play demo sama create career. oh bukan. Yang warna biru aja Bu, yang ini. Yang Create collection. yang wah, annotate-nya mana nih? Bentar. Yang ini Bu. Yang saya lingkari ini. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih, jika ada yang masih ketinggalan, langsung di chat aja atau nyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Nanti langsung saya bantu. Ya. Nah, langsung saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi asumsi saya Bapak Ibu sudah berhasil login, terus klik create ini. Kalau udah create itu artinya kita sudah mau bikin kuisnya, mau bikin soalnya. Gitu. Nah, nanti muncul create a new Kahoot. Nah, kalau fitur-fitur yang ada di sini ini sudah disesuaikan. Artinya ini kebutuhan memang kalau akun tipenya dosen di perguruan tinggi. Tapi memang yang ini berbayar Bapak Ibu, yang kita bisa pakai yang tidak ada tanda mahkotanya, yang gratis saja gitu. Nah, di sini kita pakai yang ini aja, New Kahoot. New Kahoot, klik create lagi. Munculnya halaman seperti ini. Ya. Oke, kalau gitu ini saya mulai jelaskan caranya untuk men-setting ini. Jadi kan kalau kita bikin kuis kan kita perlu memberikan penjelasan singkat ya untuk mahasiswa supaya mereka tidak bingung gitu. Jadi klik setting. Nah di setting ini di title ini masukkan aja Bapak Ibu judulnya. Misal hari ini saya bikin kuis percobaan gitu ya. Terus di description ini seperti deskripsi kuis biasa Bapak Ibu buat, mungkin bisa ini tanggal gitu ya. Tanggal pelaksanaan, tanggal kuis, misal sekarang tanggal 15 April 2021, terus pukul misal mungkin kuisnya 10 menit aja gitu ya, jam 10.00 sampai 10.10 seperti itu. Terus bisa juga kalau lebih detail waktu pengerjaan tiap soal misal gitu.
waktu pengerjaan soal mungkin 30 detik gitu misal. Atau kemudian bisa juga dituliskan deskripsi kerjakan dengan jujur atau individu seperti itu Bapak. Silakan disesuaikan kebutuhannya di sini. Nah, yang lainnya diabaikan aja. Nah, serunya di sini kita bisa milih cover image. Cover image itu bisa, ini opsional Pak Ibu. Kalau Ibu mau ya nanti bisa dipilih aja. Di sini dia sudah menyediakan sih beberapa gambar. Gitu. Kalau yang image library itu kita ambil aja gambar dari Kahoot-nya. Kalau upload image kita ambil gambar yang dari laptop kita. Gitu. Nah kalau ini cuma sekedar sampul aja Pak Ibu, sampul aja. Nah, jadi tidak terlalu penting. Tapi ini saya praktekkan aja ya. Nah mungkin kita pilih gambar alpukat ini. Bisa, jadi munculnya cover image seperti ini. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Ini kita abaikan. Nah, kalau lobby musik itu ya kalau Kahoot Pick itu ya kuis lagunya Kahoot gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bisa diklik-klik nanti musiknya ada banyak pilihannya. Silakan dipilih yang sesuai. Tapi kalau nggak mau nyeting ini diabaikan bagian musiknya juga apa? Yang paling penting nama ini sih judul kuis kalau menurut saya. Nah, kalau sudah diklik dan nanti dia akan menyimpan settingan kita ini. Jika sudah, saya mulai bikin soalnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mulai jelaskan menu-menu yang ada di halaman soal ini, mau bikin soal. Kalau Bapak Ibu udah biasa setting aula, sebenarnya 11-12 sih, cuman lebih simpel lagi. Jadi, di sini yang saya mulai dari yang paling kanan di sini Bapak Ibu ya, di kotak paling kanan ini. Ini saya mulai dari sini dulu. Jadi question type itu jenis kuis yang bisa kita pilih, jenis kuisnya apa. Nah, kalau Pak Ibu lihat di sini kan banyak yang tanda mahkota ini yang berbayar. Kalau yang berbayar itu memang lebih banyak fitur-fiturnya. Nah, di sini kalau karena kita pakai fitur gratis, kita cuma bisa kuis dan true or false aja, salah atau benar. Kita akan peragakan satu-satu ya. Pertama kita peragakan yang kuis. Kalau kuis itu pilihan ganda, multiple choice. Kemudian di setting waktu pengerjaan soal ini. Jadi yang satu halaman ini satu soal. Nah, satu soal biasanya berapa menit? Mungkin 30 detik atau 1 menit gitu, tergantung. Ini saya misalkan 30 menit aja ya. Kemudian poin. Nah, poinnya ini bisa standar, double point, atau no point. Jadi ini seperti bobot soal. Kalau soalnya ini dianggap penting, gitu bisa diklik double point. Atau kalau ini soalnya biasa, ya standar saja. Gitu. Kalau no point itu artinya ya tidak ada nilai untuk soal ini. Ini saya klik yang standar. Kemudian answer option, ini pilihan jawaban. Sebenarnya bisa multiple option, jadi misal jawabannya itu A dan B gitu, tapi itu fitur yang berbayar. Kalau fitur yang gratis kita cuma bisa satu pilihan jawaban. Jadi ada 4 pilihan ini cuma bisa satu aja yang betul. Jawaban betulnya cuma bisa satu. Single select. Nah, selanjutnya saya mulai masukkan soal ya. Jadi start typing your questions. Ketik aja di sini. Nah, saya mau nama artis ini adalah, saya pakai soal yang tidak terlalu manajemen, nggak apa Bapak Ibu ya. Ini yang buat hiburan saja. Jadi nama artis, ya, pertanyaannya nama artis yang ada di gambar ini. Jadi nama artis yang ada di gambar ini adalah Bu Raras, usul. Iya Pak. Sekalian aja dibuat ini soal untuk evaluasi workshop hari ini.
Oh, Jadi siapa gitu. nama mentor untuk Oke. Kahoot, misalnya seperti itu. Oh, oke, Pak. Siapa nama mentor untuk Kahoot? Saya jawabannya saya ya, Bapak Ibu. Nah, eh, siapa nama mentor untuk tutorial Kahoot? Gitu. Nah, pilihan jawabannya di sini, Bapak Ibu. Pilihan jawabannya, jadi pilihannya ibaratnya ABCD gitu, tapi di sini dia nggak pakai huruf, pakainya gambar gini. Nah, ini kita misal ini saya Rara Kirana. Terus kalau ini jawaban yang betul, Bapak Ibu harus memberikan tanda centang ini. Kalau ini kunci jawabannya dicentang. Nah, kalau ada tanda centang hijaunya berarti itu kunci jawabannya. Gitu. Nah, kalau ini mungkin Pak Tantowi, terus ini Erika, ini Bu Yeti gitu ya. Nah, yang ada di sini ini karakternya Bapak Ibu, angka 67. Jadi maksimal karakternya itu 67 huruf aja yang bisa. Jadi tidak bisa kita bikin tulisan jawaban yang panjang satu paragraf seperti itu. Jadi cuma bisa 67 karakter. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengajar matematika juga bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sini gitu ya. X kuadrat, pakai kuadrat, pakai fungsi juga bisa. Nah, kemudian ini kan sudah Bapak Ibu ya. Nah, tapi bisa juga ini menggunakan gambar gitu juga diperlukan, sama seperti yang di awal. Kalau mau pakai gambar, ya silakan diklik aja. Kalau image library itu gambar yang tadi ini menu apa udah tersedia gratis dari Kahoot-nya. Tapi jika ini tidak, ya upload sendiri gitu, upload image, pilih dari laptop Bapak Ibu gitu ya. Nah, mungkin bisa pakai ini gitu. Gambarnya misalnya. Jadi bisa upload di situ. Nah, gambarnya juga bisa di-crop Bapak Ibu, bisa di-crop, bisa di zoom gitu. Nah, sebenarnya ada setting-setting yang lain Bapak Ibu, cuman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ini fiturnya yang saya perhatikan yang gratis. Gitu. Sampai sini apakah ada yang kesulitan Bapak Ibu? Bisa saya lanjut kah? Bisa, lanjut ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, misal duplicate. Jadi kalau duplicate ini kita mengcopy soal ini, gitu, mengcopy lagi soal ini kalau duplicate. Tapi kalau mau ketik manual lagi, add question. Biasanya kalau duplicate ini saya pakai kalau pilihan jawabannya itu ya saya pakainya ini lagi, gitu. Misal contohnya seperti ini. Ini saya klik duplicate ya. Saya klik duplicate, dia akan mengcopy di sini. Di sebelah kiri akan ada 2 slide, yang slide bawahnya sama persis, sama kayak slide atasnya. Karena sama, saya mungkin nggak akan berubah banyak, tapi saya rubah soalnya aja. Misal, jadi pilihan jawabannya saya ganti ya. Nanti, siapa nama mentor untuk tutorial, misal TeacherMate. Nanti, acara nanti. Nah, jawabannya saya beri, kuncinya saya beri tanda hijau. Nah, jadi settingan yang lain saya anggap sama, karena semua soal membutuhkan waktu 30 detik gitu. Nah, terus sama juga, Bu. Nah, kalau ini sudah, lalu add question lagi. Sekarang saya, kalau add question ya, add question saya mau coba yang soal bentuk lain ya. Tadi kan yang fitur gratis ada 2 macam. Ada yang pilihan ganda sama benar atau salah. Pilihan ganda kita udah peragakan kan 2 soal, sekarang kita coba yang true or false begitu. Nah,
true or false ini pertanyaannya agak sulit ya Pak Ganjar evaluasi kalau true or false. Jadi mungkin untuk evaluasi nanti saya bikinkan Kahoot lagi Bapak Ibu. Contoh yang untuk evaluasi gini Bu Raras, kira-kira penampilan dari mentor untuk Kahoot, A sangat baik, B sangat bagus, C sangat luar biasa gitu loh. Jadi tidak ada pilihan yang jelek. Oh ya ada. Berarti gini penampilan Atau gini aja, apakah moderator untuk aktivitas ini adalah Pak Tantowi? Nah, adalah Pak Ganjar kita aja Bu, biar jawabannya jelas. Nah, lalu karena di kunci jawabannya kita pilih seperti yang tadi Bu, caranya sama. Jika jawaban di kunci jawabannya diberi tanda centang gitu. Nah, kalau karena jenis soalnya baru dicek lagi tadi time limitnya, kita harus adjust lagi ya. Gitu, 30 detik misal waktunya gitu. Ya sudah cuma gitu doang Bapak Ibu bikin soalnya. Gampang banget pakai Kahoot ini. Nah, kalau sudah selesai kan saya udah bikin 3 soal. Sekarang kita klik dan nah, ya udah yay Kahoot is ready to be played. Jadi Kahoot-nya sudah siap untuk dimainkan. Gitu. Langsung aja saya klik dan ya, selesai. Gitu. Selesai. Nah, muncullah di halaman kita nih kelihatan saya udah pernah bikin 3 Kahoot. Jadi di halaman utama, tadi kan halaman utama kalau home itu yang ini kan Bapak Ibu. Nah, kalau mau lihat kita selama ini udah bikin Kahoot apa aja gitu. Nah, itu di library. Tuh. Nah, kalau kita nanti ingin melihat nilainya, nilai yang ikut kuis itu nanti di report ini ya. Nah, nanti saya peragakan yang reportnya ini setelah Bapak Ibu coba ikut kuisnya ini. Jadi sekarang saya akan mulai mainkan kuisnya ini Bapak Ibu. Jadi saya tadi pakai 3 soal aja kan. Terus saya mulai nih play. Jadi untuk mau kuisnya udah siap, kita berikan ke mahasiswa misalnya seperti itu. Nah, ini kita beri klik play yang warna hijau di kuis yang udah kita buat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tampilan ini yang ada di sini for virtual classroom, for self-paced learning itu adalah fitur yang halaman yang muncul kalau kita milih fitur di higher education. Nanti kalau pilih jenis akun yang lain, tampilannya mungkin bahasanya nggak kayak gini gitu. Nah, kalau yang kuis real time yang paling kita sering buat itu yang Teach ini. Jadi di Teach ini bisa kita gunakan ketika kita sedang mengajar dengan daring, dengan Zoom gitu. Kita bisa pakai ini. Kita peragakan langsung seperti ini. Klik Teach ya. Nah, sebentar lagi. Nah, ini lagi link. Di sini biasanya bisa bermain tim atau satu-satu. Nah, yang paling sering kita pakai saja Bapak Ibu yang saya jelasin ya, yang player versus player, jadi individu, biasanya individu. Nah, untuk ini paling penting di scroll ke bawah dan di bagian general, di general. Ini setting yang paling penting dari settingan gratis ini. Yang pertama, dari ini, show question and answer on the player's device. Nah, ini menu ini cuma ada di menu dosen, karena kalau misal ini nggak kita klik, misalnya saya off-kan gini ya, nanti ketika mahasiswa gabung ke kuis tadi, itu mereka harus lihat soalnya itu di share screen dosennya di laptopnya, baru di HP-nya dia lihat yang ada cuma pilihan jawabannya aja. Gitu. Ya, itu ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Kalau ini off, kalau yang show question and answer on device player ini posisinya off, itu nanti pertanyaan hanya akan muncul di layar dosennya, alias layar yang membuat pertanyaan ini. Kalau dalam hal ini saya, gitu ya. Kalau ini di off-kan itu, jadi mahasiswa harus lihat gini, lihat layar, terus baca di layar, lihat jawabannya di HP-nya mereka, gitu. Nah itu mungkin
secara waktu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena mahasiswa kan lihat-lihat gitu, nggak fokus ke satu layar, lihat dua layar. Nah, kalau ini di-on kan, jadi mahasiswa itu bisa lihat pertanyaannya juga di HP mereka, HP atau laptop mereka masing-masing. Jadi untuk amannya silakan disesuaikan sih, tapi saya biasanya pakai on. Kemudian lobby musik, ya seperti tadi musiknya bisa disetting sesuai. Gitu. Sayangnya nggak ada dangdut Bapak Ibu ya ini. Biasanya saya pilihnya apa ya, misal fantasi gitu, bisa kok diganti. Nah, randomized order of questions itu urutan pertanyaannya diacak. Jadi tadi pertanyaan pertama yang saya bikin tadi kan tentang siapa tutor untuk Kahoot gitu ya. Itu mungkin akan jadi pertanyaan nomor 2, padahal saya bikinnya yang pertama. Jadi itu di randomin. Jadi disesuai kebutuhan ya. Kalau randomized order of answer itu ya pilihan ABC-nya itu ABCD-nya tadi diacak pilihan jawabannya. Nah, yang show minimize intro instruction itu di-on-kan aja. Itu default aja. Kalau sudah, langsung aja diklik ini klasik. Sudah ya, jadi settingannya sudah oke lah ini saya setting. Terus saya mulai klik klasik ini. Nah, Bapak Ibu sekarang ini sudah siap. Ya, nah, kalau udah muncul kayak gini udah siap nih kuisnya. Udah siap. Nah, peserta kuisnya diminta untuk join ke ini www.kahoot.it. Jadi Bapak Ibu kalau bikin kuisnya kan di www.kahoot.com. Tapi kalau nyuruh minta peserta untuk join kuisnya itu www.kahoot.it. Nah, ini langsung kita praktekkan aja Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu bentuk tampilannya kalau dari sudut pandang Bapak Ibu semua. Jadi mungkin, ini Bapak Ibu silakan klik di HP masing-masing www.kahoot.it, masuk ke browser www.kahoot.it. Saya coba juga. Ya Bapak Ibu sudah join ya ke situ. Nah, saya bisa ngecek yang di layar ini ya berarti yang sudah join hanya Pak Tantowi aja gitu. Saya bisa ngecek lagi. Terus kemudian kalau sudah kita masukkan PIN-nya ya Bu Raras ya. Iya Bu, jadi masukkan PIN-nya ini 755938. Kan ini layar saya nggak kelihatan ya. Bentar. Iya, di www.kahoot.it itu kan ada tulisan game PIN. Itu masukkan game PIN ini Bapak Ibu, 755938. Nah, di sini Bu Yeti sudah join. Bu Laras, Iya, Pak. kalau buka dari laptop juga bisa ya kahoot.id? Bisa Bapak, bisa. Bapak Jadi silakan tidak klik harus aja. dari handphone kan? Iya, nggak harus. Boleh. Ya. Soalnya kalau mahasiswa nantinya kan dia mikir saya harus buka laptop, buka HP gitu ya. Oh iya, tapi Pak Adriana sebenarnya nggak usah khawatir sih, mahasiswa pasti pegang HP di sampingnya, Pak. Oke. Jadi ya, ini bro, kok kesilang? Ayo bro Tantowi join lagi. Sorry. Mas Tantowi tolong join lagi, tadi namanya kesilang. Jadi kalau saya klik ini Bapak Ibu ya. Jangan dikeluarin, Bu. Iya, mohon maaf Pak, tadi nggak sengaja. Jadi kalau kita klik ini, misal ada wah Erika ini siapa gitu kan, saya nggak kenal, kok bukan mahasiswa saya gitu. Misal. Ini kita bisa klik namanya Erika ini sampai dia coret begini, nanti dia akan dapat notifikasi terkeluarkan dari kuis ini seperti yang terjadi pada Pak Tantowi barusan. Gitu. Nah, masuk lagi nih Pak Tantowi. Mungkin untuk percobaan 3 dulu aja Bu Raras. 3 dulu aja ya Bapak Ibu. Nah, Ya, pokoknya di halaman ini nanti waktu minta mahasiswa mengisi nickname itu supaya gampang pakai nama asli aja kita mahasiswanya gitu ya. Terus di sini menunjukkan wah ada Pak Heri juga ternyata. Nah, di sini menunjukkan jumlah pesertanya yang sudah dari saat itu gitu. Nah, saya langsung aja ya Bapak Ibu. Saya anggap di sini pesertanya cuma 4 nih untuk kuisnya gitu. Karena sudah masuk semua, saya klik start.
Di sini klik start. Start. Nah, ini judul kuisnya tadi kan, kuis percobaan. Nah, Bapak Ibu silakan lihat ke layar HP masing-masing. Nah, sudah muncul. Ini waktunya, yang warna ungu ini waktu Bapak Ibu ya, silakan lihat. Nah, dari 4 orang muncul jawaban. Saya coba jawab salah ini Bu Raras tadi. Oh ya betul, ini Bu Yeti berarti. Berarti ada 3 yang menjawab betul, 1 menjawab salah. Langsung muncul Bapak Ibu pada di situ juga gitu. Nah, kalau sudah, ini kan di next, klik next untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu klik next yang warna biru di sini ya. Oke. Klik next. Nah, di sini kelihatan Semuanya pengen salah. Semuanya pengen salah, Bapak Ibu ya. Kita Nggak lanjut. nyimak materinya kayaknya salah semua. Ya udah, kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nama mentor untuk tutorial Kahoot? Gitu. Silakan Bapak Ibu di layar masing-masing dilihat. Nah, sudah mulai muncul nih jawaban Pak Tanto. Yang jawab Pak Tantowi ada 2 orang, yang menjawab biru ini Raras ini ada 1 orang, yang menjawab Erika 0, yang menjawab Bu Yeti 1 orang gitu. Langsung muncul. Ya. Lalu kita klik next. Klik next. Di sini next. Ya, Heru menjawab betul. Lalu kita next lagi. Siapa nama mentor untuk tutorial Teacher Meet? Nah, silakan Bapak Ibu dijawab. Ini saya nggak boleh salah ini. Iya, boleh salah Pak. Anda sendiri Pak. Nah, karena kalau udah muncul layar ini itu menunjukkan semuanya udah selesai menjawab Pak Ibu ya. Langsung muncul hasilnya gitu. Real time banget pokoknya kalau Kahoot ini. Lalu kita klik next. Nah, langsung muncul 3 nama tertinggi gitu yang nilainya paling tinggi. Jadi di sini Erika. Jadi Erika jawabannya betul 2 dari 3 pertanyaan. Pak Heru jawab juara 2-nya Pak Tantowi gitu ya. Betul 1 dari 3 pertanyaan, juara 3-nya Pak Heru betul 1 dari 3 pertanyaan. Jadi langsung keluar gitu. Jadi Bapak Ibu langsung bisa kasih poin tambahan ke 3 nama mahasiswa ini yang jawab kuisnya paling betul. Juara harapan enggak ada ya Bu Raras ya? Oh, nggak ada Bu. Saya PHP Bu hari ini. Memberi harapan palsu. Gitu ya. Jadi ini lah gampang banget Bapak Ibu kayak gini ya. Nah, sudah kan? Ini sudah selesai. Nah, get feedback. Nah, udah langsung muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk melihat nilainya, diklik ini full report. Full report. Full report. Have you stop sharing your screen? Ya, kita klik view report gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu udah bisa mendokumentasikan nilai mahasiswa itu. Jadi Pak Heru dari 4 peserta gitu ya, ada nilainya Pak Heru 33, berarti 33% betul, Pak Tantowi 33% betul. Nah, ini nilainya udah muncul semua di sini. Itu reportnya. Jadi memang Jadi intinya karena kita bisa melihat nilai mahasiswa lain yang di luar juara 1, 2, 3 ya Bu Raras? yang bisa melihat hanya dosennya aja Pak. Maksudnya membuat kuis aja. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya Kahoot ini kan bukan LMS ya, bukan Learning Management System. Jadi memang dia ini hanya website untuk membuat kuis gitu. Jadi ya nilainya juga kalau Bapak Ibu lihat nilainya ya tidak akurat gitu ya, kayak 974 seperti itu poinnya. Jadi balik lagi karena ini hanya kuis website yang untuk kuis gitu, jadi ya seperti ini aja gitu yang nilai yang bisa diperoleh. Tapi kalau emang Bapak Ibu membutuhkan yang detail gitu ya, detail itu ya untuk pembelajaran ya saya sarankan tetap menggunakan Aula karena Aula itu kan learning management system, jadi database-nya lengkap, semuanya lebih terstruktur seperti itu. Atau mungkin Google Classroom seperti itu kan tetap learning management system gitu. Ya Bu Yeti, gimana?
Enggak, masalahnya kalau jumlah mahasiswanya besar, kita mau mengenali mahasiswa satu-satu untuk tadi seperti Pak Tantowi dikeluarkan gitu, kayak agak susah juga ini Bu Raras ya. Patokannya di angkanya aja Bu, pesertanya. Jadi misal hari itu di kelas kan misal 80 mahasiswa gitu ya. Jadi ya dilihat aja angkanya tadi. Udah 80 orang, berarti ya sudah gitu. Emang agak susah Bu Yeti. Emang kelemahannya di situ. Kalau untuk jawaban lebih dari satu bagaimana ya Bu Raras? Tadi kan jawabannya cuma salah satu ya. Artinya kalau misalkan mentor untuk hari ini kan Bu Raras sama Pak Tantowi gitu kan. Kalau tadi kan pilihan aja. Untuk menu itu di mana ya Bu Raras? Menu itu harus bayar Bu. Itu menu masuk menu pro ya. Gitu. Kalau yang menu yang hari ini cuma menu gratis aja, gitu, yang Bapak Ibu bisa langsung nikmati, bisa langsung diterapkan. Gitu ya. Jadi seperti itu sih rekapnya. Ini jadi ya gitu aja Bapak Ibu cara yang bikin Kahoot. Cara bikin Kahoot. Semudah itu. Kalau mungkin dicoba ditambahkan suara bagaimana ya Bu Rarasnya? Mungkin akan lebih menarik ya. Kalau tadi kan tanpa suara ya. Tanpa suara. Iya betul Prof. Ya bayar. Iya betul Prof. Iya Prof. Mungkin di fitur berbayar ada ya. Macam-macam ya Prof. Aduh, langsung ngakak saya dengan baca komennya Prof. Begitu sih kalau pakai pakai suara ya. Kalau pakai jadi suaranya itu ya lagunya Kahoot tadi Bu, yang waktu kita setting kuis tadi Bu. Kan ada lobby musik kan, ada musiknya. Mungkin bisa dicobakan artinya fiturnya seperti apa keluarnya sehingga mungkin lebih menarik atau seperti apa namanya tampilannya yang dari sisi student itu bisa melihat sama mendengar sound itu bentuknya seperti apa. Kalau yang dari tampilan student, saya nggak bisa memperagakan ya, Bu, ya. Karena kan ini kalau saya kan dari pembuat kuis. Jadi, yang tampilan student kayak tadi yang seperti dirasakan Bu Yeti tadi. Tadi nggak ada musiknya ya, Bu, ya? Nggak ada kalau saya tadi. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, kayaknya gagal saya ketik benar ini. Terus saya ulang lagi ya. Ini, play again. Nah, misalnya ini ya. Kan kuisnya udah saya setting. Nggak bisa kan. Nah, ini musiknya saya pilih yang ini ya. Ini, saya klik ini. Oh, saya tahu kesalahannya, Bu Ibu. Jadi saya tadi adalah mengklik. Nah, ini. Adjust volume ini saya kencengin kalau gitu. Ini udah ada musiknya nggak sekarang? Kalau join. Nggak ada ya? Oh, sebentar. Kayaknya saya harus stop share. Ya, udah dengar ya? Udah muncul belum? Udah. Nah, jadi karena ini fiturnya itu kan fitur buat dosen mengajar virtual learning kan, karena saya akun dosen. Jadi yang ada musiknya itu device dosennya. Jadi waktu share itu harus centang waktu share screen itu dicentang itu pakai musik. Nah ini bisa diatur, bisa diganti juga nih Bu Yeti. Kali ini. Udah punya lagu Sholawat Kangen ya, Bu Raras? Oh, nggak ada Pak. Gimana Pak mau dimasukkan sini gimana bayar tapi Pak kalau gratis nggak bisa. Itu musiknya udah standar ya Pak Raras? Iya Pak, betul Pak. Saya cari dangdut juga nggak ada Pak. Musiknya standar deh. Iya. Ya. Gitu sih Bapak Ibu. Ini kayak ini Erika udah join. Jadi Bu Yeti kalau tadi bingung, lah kan mahasiswanya banyak, gimana tahunya dari angka ini aja Bu Yeti, yang ada angka 1 ini, jumlah mahasiswanya berapa? Misal hari itu jumlah mahasiswanya 80 ya, berarti 8 sampai angka ini 80 langsung di start aja Bu. Ya, begitulah Bu ya. Baik.
Oke, makasih Bu Raras. Oke, bisa saya stop aja ya ini Erika. Jadi kamu saya kick dulu dari kuis ini. Kick. Baik, nah begitulah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau bikin bikin kuis ini untuk mengawali kelas supaya suasananya lebih semangat gitu, Bapak Ibu bisa bikin kuis-kuis singkat trivia gitu ya di menggunakan Kahoot ini gitu. Jadi kalau Kahoot ini yang bisa memainkan tadi seperti saya peragakan ya hanya yang bisa masukkan ini saya, seperti kemarin Pak Ganjar sempat minta tolong saya buatkan Kahoot gitu ya. Itu ya sulit karena nggak bisa kalau saya bikinkan Pak Ganjar di tempat lain di hari yang lain mau menggunakan tuh ya harus login pakai akun saya itu tadi gitu-gitu. Jadi ini berbeda sama Aula. Kalau Aula kan saya satu tim mengajar dengan Mas Tantowi gitu. Mas Tantowi minta tolong saya membuatkan kuis. Nah, saya bisa bikinkan saja nanti Mas Tantowi yang melaksanakan. Itu bisa. Tapi kalau Kahoot ini real time ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Silakan. Gimana, Prof? Artinya kan sama aja betul. Iya. Kalau pertama kali saya ucapkan terima kasih loh ya, betul-betul inspiring itu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada cuman kalau ini apakah ini yang pertanyaan saya itu apakah harus seperti itu atau bolehkah pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat yang jawabannya tidak harus saat itu, karena apa? Kalau saya membuat pertanyaan itu, misalnya, ngapain tidak mau wawancara? Itu loh, jawabannya semua yang kemudian. Kalau pertanyaan itu, andaikan seperti itu, apakah boleh cuma ini, atau boleh dengan macam kerjaan di rumah? Karena apa? Yang saya tuntut itu adalah mereka membaca buku, kemudian bacaan itu apa yang dia pikir. Jadi dia bukunya, menurut buku seperti apa, kalau pendapat dia. Berarti uraian gitu ya, Prof ya? Apa? Jawabannya uraian ya, bukan pilihan ganda gitu. Oh. Kalau uraian nanti kita pakai alat yang lain, Prof. Nah, yang kalau emang Kahoot ini dia memang bisanya cuma kuis sama benar salah gitu. Nah, kalau yang fitur berbayar mungkin bisa ya, coba saya cek dulu, Prof. Setahu saya kalau iya, makanya tadi gratisan itu lah yang bikin terbatas. Apa ini menurut saya loh ya, itu hanya mengingat itu aja. Apa yang tadi? Iya, betul. Betul, itu penting, itu penting. Tapi yang saya yang seperti itu contohnya. Sepakat, Prof. Memang. Nah, kalau seperti yang disampaikan Prof Sip tadi, kalau memang pengen menggali pendapat mahasiswa gitu, nah itu pakai atur akun berbayar, nanti ada fungsi-fungsi seperti ini. Mungkin ada brainstorm, ada open-ended. Kalau open-ended kan berarti seperti yang disampaikan Prof tadi ya, bisa sifat soalnya uraian gitu, terus bisa menggali jawabannya lebih dalam gitu. Tapi masalahnya tadi karena kita yang peragakan ini kan yang gratisan ya. Jadi kalau yang gratisan itu cuma bisa pilihan ganda sama benar salah. Tapi kalau fitur yang pro yang berbayar itu memang bisa ada fitur untuk brainstorming, fitur untuk uraian, bisa polling juga gitu ya. Gitu sih. Jadi memang betul yang disampaikan Prof Sip ini memang terbatas fiturnya gitu. Cuma untuk ini kalau memang yang mau mendalam gitu ya menggunakan learning management system yang sudah tersedia di kampus masing-masing atau kalau di kita di Aula. Oke, Bapak Ibu saya lanjutin ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu kita pakai website yang baru lagi, jadi namanya Mentimeter. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan pergi ke untuk memperagakannya, kita mulai ke sini. Mentimeter.com. Mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan nama website ini karena kemarin kita gunakan untuk
ini ya, apa pemilihan ketua departemen untuk di beberapa departemen juga menggunakan ini seingat saya. Jadi saya geser ke fitur selanjutnya. Sudah bisa ditemukan ya Bapak Ibu ya, mentimeter.com. Nah di sini, karena saya sudah login ya Bapak Ibu ya, jadi kalau belum login ya harus login dulu sih ini. Jadi kalau mentimeter.com ini malah lebih seperti file interaktif presentation. Jadi kalau tadi kan kalau Kahoot kan untuk kuis singkat gitu ya. Tapi kalau mentimeter.com itu dia istilahnya kita kayak bikin PPT di website ini gitu ya, bikin PowerPoint di website ini tapi interaktif gitu. Jadi PowerPoint-nya nanti bisa diisi pakai pertanyaan yang dijawab langsung gitu oleh audiens kita. Jadi nggak sekedar pertanyaan, nggak sekedar website untuk kuis aja gitu kalau Mentimeter. Jadi Mentimeter ini interactive presentation gitu dia. Nah, tagline-nya. Mungkin masih menunggu Bapak Ibu yang masih berusaha membuka websitenya ya. Saya share screen kan jika baru pertama kali membuka Mentimeter itu tampilannya mungkin akan seperti ini. Ya, ini waktu saya baru pertama kali banget bikin Mentimeter. Nah, harus sign up Bapak Ibu ya, sign up. Sign up lalu seperti Kahoot tadi bisa setelah klik sign up yang warna ini ya, yang biru ini, lalu setelah diklik login menggunakan ini Facebook atau akun Google. Nah, paling gampang tuh pakai ini akun Google gitu ya. Kan semua punya. Nah, kalau mau manual ya bisa dengan mengisi ini yang ada di sini. Alamat email, password, nama, first name, last name. Silakan, mungkin masih butuh waktu 1-2 menit untuk join. Oke. Lalu saya lanjutkan ya. Nah, nanti kalau sudah masuk langsung sudah selesai loginnya, sign up berhasil, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini artinya baru pertama kali, belum pernah bikin presentasi sama sekali. Ini saya close dulu ya, langsung kita ke halaman utama. Nah, di sini, kita mau klik nih, Your Presentation. Karena saya udah login, jadi tampilannya gini. Nah, kita di sini, ini saya udah pernah bikin. Kita bikin pertemuan baru, atau sebenarnya bisa bikin folder. Jadi ini mirip kayak Google Drive gitu. Bapak Ibu bisa bikin folder, bisa bikin langsung file gitu, sesuai kebutuhan. Nah, saya udah bikin folder nih. Folder. Atau kalau mau bikin folder baru juga bisa. Sama aja kayak di laptop Bapak Ibu ya. Bikin new folder namanya misal belajar Mentimeter. Supaya lebih rapi gitu ya nanti tampilannya. Nah, diklik di folder itu saya bikin presentasi baru. Bebas aja sih kalau ini. Nah, misalnya presentasi barunya percobaan gitu ya. Create presentation. Nah, setelah kita create akan langsung masuk ke ini, dia langsung loading buat bikin seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Sama kayak PowerPoint Bapak Ibu ya, sama kayak PowerPoint. Jadi bedanya di sini sama sih, kalau PowerPoint kita awalnya bikin judul dulu kan. Kalau judul berarti di sini tipe. Jadi kita udah slide baru, kita pilih dulu tipe slide-nya itu mau yang gimana. Kalau awal mungkin kita pilih slide-nya di sini heading gitu kayak judul gitu ya. Ini agak lebih rumit sih, tapi lebih menarik memang. Slide heading-nya kita ketik percobaan Mentimeter. Nah,
Ini subjudulnya, misal kita tulis tanggal hari ini. Sama kayak PPT biasa, Bapak Ibu pokoknya. Kalau mau tambahkan gambar, tinggal klik ini, image. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya, konten ini, klik image. Terus klik here. Nah, mungkin saya ini gambar rujak gitu ya, Bapak Ibu ya. Langsung klik save. Memang loadingnya agak lama. Nah, jadi dia langsung jadi slide seperti ini. Gitu. Nah, terus slide selanjutnya, jadi kan ini kan slide halaman awal kan. Saya mau mulai bikin kuisnya nih. Add slide. Ya, kalau di PPT biasanya kan kita enter ya, ini enter. Kalau diklik enter, tapi kalau di sini kita klik ini yang warna biru, add slide. Nah, menambah slide kan. Sekarang kita mulai bikin kuisnya. Kuis pertanyaannya, misal multiple answer ya, multiple choice gitu, pilihan ganda. Nah, kita tunggu dia loading. Nah, diisi pertanyaannya. Multiple choice pertanyaannya di sini. Jadi di your question ini ya, kan ini pertanyaannya apa, ditanya gitu kan, kita ketik di sini. Yang ini nggak usah evaluasi ya, Pak Ibu ya, kita pilih yang gampang-gampang aja. Ibu kota Jawa Timur adalah itu. Nah, kalau mau ditambahkan penjelasan bisa dijelaskan di sini bla 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 bla. Tapi mungkin ini kita skip aja. Terus opsi 1 misal Trenggalek. Gitu. Nah, opsi yang kedua, sorry Bu, ini kalau ini iya benar-benar ini ya opsi yang kedua Kediri misal, terus ini Surabaya. Itu ya misalnya seperti ini. Nah, show correct answer. Nah, jadi di sini kan saya mau bikin kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi pertama saya ulang lagi di bagian konten ini ya, diklik dimasukkan pertanyaannya di your question, pilihan jawabannya dimasukkan. Nah, di kunci jawaban yang betul, misal Ibu Kota Jawa Timur, Surabaya kan, di sini kita klik centang. Nah, jadi artinya kalau yang hijau itu dia kunci jawabannya. Nah, kemudian bisa tambahkan gambar jika diperlukan. Saya ulang lagi caranya, tinggal di image, itu diklik, ditambah. Nah, ini misalnya saya kasih petunjuk Surabaya gitu ya. Petunjuknya ini, rujak gitu. Nah, petunjuknya gitu. Terus, nah tampilannya itu bisa macam-macam Mbak Ibu. Jadi kalau nanti ada orang jawab tampilannya seperti ini, diagram batang, atau seperti ini, donat, atau pie chart, atau titik-titik gini. Disesuaikan keinginan aja. Kemarin waktu pemilihan ketua departemen kita kan pakainya yang bar ini. Mungkin hari ini kita coba yang dots ini. Nah, nanti jawabannya akan terkelompok gitu. Yang jawab Trenggalek berapa orang, yang jawab Kediri berapa titik gitu. Dua lingkaran. Kalau ini, kalau donat itu ya, kalau ini pie chart, sesuai kebutuhan aja. Gitu. Nah, kemudian yang ekstra ini tampilannya. Mau ditampilkan ke audiens ya nanti kunci jawabannya. Kalau iya, silakan di-on-kan. Kalau mau ditampilkan nggak hasil dalam persentasenya. Jadi yang jawab Trenggalek berapa persen, ini berapa persen gitu. Nah, itu bisa dicentang juga. Let participant choose multiple option. Nah, ini seperti ini bisa nih beauty. Kalau ini harus bayar kalau di sini centang ini. Gitu. Kalau enggak ya udah dibiarin aja gitu. Ini bisa kok yang di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini bisa kita adjust. Bolehnya maksimal satu orang milih berapa gitu. Kalau di fullin gini berarti satu partisipan bisa milih 3. Gitu. Kalau kita geser ke sini,
satu partisipan hanya bisa milih 2. Jadi ini lebih ini sih banyak pilihannya kalau Mentimeter. Nah, ini saya pilih satu jawaban aja ya, Bu. Terus yang lainnya diabaikan aja. Sudah kan? Karena sudah selesai settingnya. Soal ini udah selesai nih. Saya langsung ke slide selanjutnya. Mau bikin soal yang kedua gitu ya. Nah, tadi kan kita udah coba pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda. Sekarang saya mau coba yang skala. Pokoknya ini variatif banget loh, Pak Ibu. Jadi bisa terserah aja mau tipenya apa. Ya ranking atau Q&A atau open ended. Pokoknya macam-macam loh, Pak Ibu. Jadi di sini saya peragakan 3 aja, Bu ya. Jadi yang pertama mungkin ini yang esai, tapi esainya ini juga singkat sih, terbatas. Jadi saya akan peragakan jawaban uraian singkat. Uraian singkat yang cuma 1 kata gitu. Pertanyaannya di sini diketik juga. Nama artis ini adalah, mungkin ada pertanyaan. Pak Arya jadi malu sih. Oke, nama artis ini adalah gitu ya. Terus correct answer-nya ditulis di sini. Misal kan saya pakai gambarnya dulu aja ya biar nggak. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja ya. Bentar. Nah, misal gini. Nah, saya masukkan gambar gitu kan. Terus pertanyaannya, nama artis ini adalah gitu. Correct answer-nya saya tulis di sini ya, Rosa. Gitu. Nah, dikasih waktu untuk menjawabnya. Biasanya kalau ngetik kan agak lama, mungkin ya 20 detik cukup lah ya. Kemudian kita bisa kasih musik juga nih sebenarnya di sini. Misal yang ini. Ya. Ya sudah sih Bapak Ibu cuma gini doang. Jadi nanti audiens bisa memilih jawaban. Nah, tapi kalau nih add another correct answer. Nah, biasanya di sini saya pakai fitur tambahan itu untuk yang maksudnya yang pakai hurufnya itu pakai huruf kapital kayak gini. Gitu. Opsi lain. Jadi biar yang menulis pakai huruf besar pun terdetek jawaban yang betul. Gini ya. Nah, ya udah Bapak Ibu cuma gini aja gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak bikin PPT. Lalu saya add slide lagi, saya mau peragakan untuk jawaban yang apa ya? Apa enaknya ya? Skala mungkin ya, skala gitu. Nah, kalau untuk skala mungkin pertanyaannya seberapa suka Anda terhadap apa namanya? Rujak, misalnya ini ya, rujak cingur. Nah, statement 1 ini sama kayak kita bikin kuesioner gitu, Bapak Ibu. Statement 1 sangat suka misal. Terus ini sangat biasa saja gitu ya. Yang ini tidak suka gitu. Ini seperti Likert juga bisa dibikin gitu. Nah, layout-nya hasilnya nanti bisa ditampilkan berupa ini statement seperti ini atau mau spider chart seperti ini. Jadi kalau mau, bisa nanti hasilnya gini, tergantung keinginan aja. Nah, di sini ini ada ini ya, saya malah baru tahu nih. Low value, strongly disagree. Enggak salah, ini kita abaikan aja. Gitu ya. Let participant skip single statement. Kalau kita kita mengizinkan di skip, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini berarti harus mengisi gitu, sama kayak di Google Form yang wajib ngisi gitu, digeser. Sudah Bapak Ibu, kayak gitu aja caranya, gampang sekali. Sangat gampang. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sering mengikuti webinar gitu, banyak yang pakai Mentimeter karena ini memang mudah dan variatif gitu ya. Nah, sekarang warnanya gitu kan, tampilan menarik itu warnanya mungkin ya.
Jadi kita klik di sini, themes. Nah, temanya itu kita pilih warna macam-macam. Mungkin saya pilih yang warna ini hijau toska gitu ya. Sudah diklik. Ya udah, nanti otomatis langsung terganti warnanya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di PowerPoint kan kita ganti warnanya lewat desain ya. Kalau yang ini ya ini sama themes ini. Jadi langsung keganti warnanya. Jika sudah, sekarang kita mulai saya mulai tayangkan slide ini ke peserta gitu ya Bapak Ibu. Caranya ini klik present. Jadi ini sudah siap nih kan filenya. Klik present. Nah, di sini ada notifikasinya kan saya bikin kuis. Nah, dia kasih tahu nih, kuisnya tidak akan punya pemenang gitu. Reveal the winner of the quiz by adding a leaderboard after last question. Jadi saya tadi tidak bikin leaderboard. Leaderboard itu artinya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Leaderboard itu pokoknya hasilnya kuis gitu loh. Nah, kalau supaya tahu hasil kuisnya itu ada yang betul atau ada yang salah, gitu. Nah, kita klik ini add leaderboard ini. Nah, nanti dia akan munculkan ini. Nah, nanti dia memunculkan leaderboard ini hasilnya. Jadi nanti di slide keempat itu akan muncul hasil dari kuis yang saya bikin di sini, gitu. Di slide nomor 3. Tuh, Ibu. Jadi ini bisa di-adjust kalau saya pengennya kuisnya di bawah gitu ya. Ini bisa aja digeser, tinggal di sini digeser ke bawah. Sama kayak PPT bisa di-drag ke bawah gitu ya. Kalau mau muncul langsung pas kuisnya selesai di atas, di bawah, ditaruh di bawahnya kuisnya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tampilkan ini slide ini ke Bapak Ibu gitu ya. Saya klik present yang warna biru ini. Nah, langsung muncul suara kan. Nah, sebentar. Caranya saya minta peserta untuk join ke menti.com. Kalau bikin kuisnya di mentimeter.com. Tapi kalau meminta orang join di menti.com, jadi tentu sudah dibentuk sebentar. Nah, menti.com masuk ke menti.com bisa lewat laptop atau lewat HP, terus masukkan kode ini Bapak Ibu. Sama seperti waktu pemilihan kandidat kemarin. Sudah bisa Bapak Ibu ya masuk ke menti.com, bukan mentimeter ya, tapi menti aja. www.menti.com, terus pakai kodenya itu 3920793. Nah, kalau ingin melihat jumlah orang yang sudah join, itu kita bisa lihat di sini. Di paling bawah ini ada angka 1, berarti di sini ada 1 orang yang sudah join gitu. Jadi bisa bisa kunjungi websitenya ya, www.menti.com, lalu gunakan 3920793, masukkan kode itu. Nah, di sini kita sudah ada 2 orang, cuman kalau di Menti ini kita nggak bisa lihat nama pesertanya siapa, nggak kayak di Kahoot tadi. Nah, jadi kalau sudah masuk ke situ, mungkin saya tunggu dulu ya Bapak Ibu, jika ada yang mau join, saya tunggu. Bu Yuti bisa join nggak, Bu? Saya sudah. Ini yang join saya ini. Oh, ini. Saya sudah. Saya juga sudah. Oh ya, oke, udah ya. Mestinya 3 berarti. Kita langsung. Oh, terdaftar. Iya. Oke. Nah, ini sudah 3, Bu. Nah, sudah ya. Jadi ini kita bisa lihat 3 peserta join, udah ada 4 yang join. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba
geser. Jadi saya sebagai pengendali slide-nya sama kayak PPT biasa, digeser aja. Nah, mulai muncul. Silakan dijawab ini. Ibu kota Jawa Timur, silakan Bapak Ibu klik jawabannya, gitu ya. Jadi coba jawaban salah ya. Iya Bu, silakan. Nah langsung muncul Bu, saat itu juga real time. Ketika diklik langsung muncul, ada yang jawab Trenggalek, yang jawab Surabaya 2 orang, gitu kan. Dari 3 orang berarti ada 1 orang jawab Trenggalek, 2 orang jawab Surabaya, itu langsung muncul saat itu juga, gitu. Jadi ini kalau buat variasi slide dalam mengajar ini bisa digunakan. Nah ini 1 orang lagi menjawab Kediri, gitu. Jadi muncul dari sini muncul bahwa 50% tahu gitu ya bahwa ibu kota Jawa Timur adalah di Surabaya. Contohnya seperti itu bisa digunakan dalam pengajaran di kelas. Nah, karena tadi kan saya pengen dari Surabaya, nah ini press enter to show correct. Jadi saya harus klik enter untuk menunjukkan jawaban yang tepat atau klik S untuk menunjukkan gambar ini. Kan ini tadi gambarnya saya kasih petunjuk ini ya, rujak cingur gitu ya. Ini saya klik enter untuk menunjukkan jawaban yang tepat. Nah, saya klik enter. Nah, yang lain kan jadi redup nih Bapak Ibu. Trenggalek sama Kediri kan redup. Nah, jawaban yang terang di layar ini Surabaya kan. Jadi, ini nunjukin kalau yang Surabaya ini jawaban yang tepat gitu. Maksudnya. Kalau saya klik S, nah muncul petunjuknya gitu. Surabaya. Nah, kalau sudah nggak mau tunjukin gambar ini bisa di S lagi, klik S lagi. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau enter nunjukin jawaban yang betul ya. Jadi ini enter ini masih kondisi awal waktu barusan dijawab. Jadi saya klik enter lagi. Jawaban yang betul nampak yang lebih terang. Terus kalau saya klik S muncul gambarnya. Gitu. Kalau saya klik S lagi gambarnya tersembunyi di balik pertanyaannya gitu. Ya, selanjutnya saya klik next slide. Nah, next slide. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Nah, ini kan saya mulai ya. Kalau saya udah mau kita misalnya udah siap nih. Kita mau klik enter untuk mulai. Jadi kalau selama kita belum klik enter, adalah biaya untuk otomatis ini tanpa matikan soundnya dulu Bu Raras, nggak dengar tadi Bu Raras ngomong apa. Gimana Bu? Waktu Bu Raras ngomong tadi soundnya juga dengar jadi double. Oh iya ya, sorry. Iya Pak Ibu, jadi yang di set sebelumnya itu tadi
jelasin aja sih, Bu. Kalau artinya itu apa namanya otomatis gitu, keluar pemenangnya itu otomatis dari slide leaderboard tadi gitu. Okay. Ya, selanjutnya silakan diisi yang ini Bapak Ibu. Seberapa suka Anda terhadap rujak cingur gitu. Silakan diisi. Bagi yang sudah join. Nah, ini satu orang sudah mengisi, mungkin saya tunggu yang lain. Nah, 3 orang sudah mengisi. Jadi langsung muncul real time nih hasilnya. Jadi kecenderungan orang ya biasa-biasa saja dan sangat suka, seperti itu contohnya. Jadi ini langsung muncul real time, ini sangat menarik untuk apa namanya, mungkin kita di kelas gitu ya, pengen tahu pendapat mahasiswa tentang suatu fenomena gitu, kita bisa gunakan ini karena langsung muncul gambar grafiknya itu Bapak Ibu. Ya, begitu aja sih, sudah selesai. You have reached the end of the presentation, jadi sudah selesai. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Mentimeter. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Udah ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Erika jika sudah ada yang bertanya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Mentimeter ini bisa kita gunakan ketika kita mengajar online begitu. Selain menggunakan slide PPT, kita juga bisa mengkombinasikan dengan Mentimeter ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Raras atas pengisian materi kuis interaktif tahu dan Mentimeter. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah materi dari Pak Tantowi, yaitu mengenai ujian interaktif menggunakan TeacherMate. Silahkan Pak Tantowi. Ya, terima kasih Erika, terima kasih Bu Raras, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon izin pakai masker karena saya lagi di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi step-step dalam pengelolaan kelas melalui TeacherMate. Jadi pada dasarnya TeacherMate ini website yang akan membantu guru dosen untuk membuat ujian bagi para mahasiswa atau anak didiknya. Berbeda dengan yang Bu Rara sampaikan tadi, ya di mana Kahoot dan Mentimeter itu sangat interaktif, ini cukup formal gitu. Jadi tidak ada interaksi yang seperti gamification dan lain sebagainya. Karena ini memang kalau kita di aulanya UNER itu di Learning Management System-nya UNER itu memang fungsi ujiannya seperti itu. Nah, kenapa kita perlu untuk memahami ataupun mencoba untuk belajar hal ini? Karena barangkali in case gitu, semoga tidak terjadi, aula tidak bisa diakses, server down dan lain sebagainya, di saat ujian, ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik bagi Bapak Ibu semua untuk tetap mengadakan ujian. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Saya mau izin untuk share screen. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Oke. Jadi di sini, di bagian atas, kita bisa masuk dulu ke websitenya teachermate.com. Nah, sebagaimana langkah awal itu pasti sign up atau nanti kita login. Jadi di sini. Nah, saya sudah memakai banyak akun saya untuk sign up. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung sign up. Uniknya sangat membantunya adalah bahwa ketika Bapak Ibu sign up melalui Gmail ya, itu nanti bisa langsung terkoneksi dengan Google Classroom. Jadi ketika umpama tadi sebagai mitigasi resiko kita kalau aula down atau servernya bermasalah dan sebagainya, nanti kita memakai Google Classroom-nya kita koneksikan dengan TeacherMate, nanti bisa pembelajarannya berlangsung di Google Classroom, kuis atau ujiannya bisa melalui TeacherMate ini. Nah, ini juga akan menjadi alternatif yang sangat baik daripada kita membuat ujian melalui Google Form, karena sangat takes time. Nah, ini nanti bisa sangat membantu karena kita bisa langsung upload seluruh soal kita, tinggal memberikan scoring dan jawaban yang benar.
Jika Bapak Ibu sudah bisa mengaksesnya, nanti akan ada email, tidak di email, bukan email konfirmasi, tapi email pemberitahuan bahwa Ibu sudah bisa mengakses website, dan nanti tidak perlu konfirmasi. Nanti Bapak Ibu akan terlihat seperti ini di layar Bapak Ibu ketika pertama kali muncul atau pertama kali sign up. Jadi ini di judul, ini adalah judul ujian Bapak Ibu semua nanti. Bisa kita berikan contoh nanti UTS atau apa. Ini deskripsinya bisa menjadi panduan atau instruksi ujian. Seperti itu. Di bagian background nanti akan ada dua pilihan. Apakah kita akan upload secara manual satu persatu membuat soalnya, atau Bapak Ibu sudah siap dengan draft soalnya. Baik soal esai, soal multiple choice, soal pilihan, soal true or false, semua bisa dilakukan di sini. Termasuk sekali upload gitu. Kita coba nggih. Jadi tes simulasi 15 April. Kerjakan soal ini dan seterusnya. Ini bisa menjadi instruksi soal. Nah, ini background. Ketika saya klik, nanti mohon waktu. Atau Bapak Ibu bisa langsung ngedrop di ini ya, jadi filenya sudah disiapkan, langsung di drop di sini. Nah, ketika ada pilihan ini, kita diminta untuk memilih, kan seumpama ada banyak halaman, ini ada 2 halaman, kita diminta memilih halaman mana saja yang akan masuk di TeacherMate ini sebagai bagian dari pertanyaan ujian nanti. Ini saya klik semua, lalu saya membuat make my file. Setelahnya, nanti akan terdisplay seperti ini di halaman kita sebagai pengelola ujian, sebagai pihak yang akan membuat soal. Masing-masingnya nanti akan ada panduan. Ketika Bapak Ibu pertama kali membuat akun ini, nanti akan ada tutorial sebenarnya seperti ini. Jadi ini untuk apa dan seterusnya gitu. Tapi agar kita bisa langsung praktek. Nah, ini sudah saya siapkan workshop TeacherMate, nama mahasiswa, kelas, dan saya juga berikan beberapa jenis soal. Yang pertama ada soal multiple choice, ada soal isian singkat, ada soal true or false, soal pilihan acak, bisa memilih lebih dari 1 jawaban benar, dan juga soal esai. Nah, bagaimana cara mengisinya atau cara membuatnya saat ini? Nanti di bagian sini, ini adalah display yang dari awal mula yang kita upload. Tapi nanti ketika di sisi mahasiswa atau peserta ujian, kita harus memberikan borang-borang kosong, kolom-kolom kosong, atau sesuai dengan instruksi soal atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Seperti ini, di insert, kita masukkan, kita butuhnya apa dari mereka, kita masukkan di sini, short answer. Nah, editingnya melalui menu ini, edit short answers. Ini karena bukan pertanyaan yang bisa mempengaruhi nilai, kita tidak perlu untuk menilainya. Dan juga tidak perlu untuk memberikan jawaban benar atau tidak, karena ini hanya nama. Begitupun dengan kelas mata kuliah. Ini bisa nanti, contohnya, ini tadi bisa kita samakan, atau kita memberikan pilihan. Drop down, edit drop down. Nah, kelasnya apa aja? Do not score juga, kelas Senin pagi, Senin jam 7. Oke, umpama seperti itu. Senin 9.50. Seperti itu. Nah, nanti di sisi peserta akan muncul pilihannya, scroll down-nya, sesuai dengan di kelas mana, atau mereka termasuk di mereka masuk di kelas mana begitu, daripada nanti harus nyocokin satu persatu nama ini atau nomor ini itu masuk ke mana. Jadi sudah nanti bisa langsung dipisahkan. Nah, sekarang untuk soal pilihan ganda,
sama flow-nya, sama alurnya. Jadi kita masukkan untuk yang multiple choice. Kita pilih sesuai dengan jawaban opsi jawaban yang kita sediakan. Di sini ada 5 pilihan. Langsung seperti ini. Jadi kita insert, masukkan multiple choice, ada 5. Nah, di sini langsung kita pilih mana jawaban benar. Jadi, Ibu Kota Indonesia pada tahun 1948 adalah pada waktu itu kita lagi pindah ke Bukit Tinggi. Nah, ini udah termasuk membuat jawaban benarnya. Tapi bagaimana tentang poinnya? Nah, ini kita berikan poin di sini. Berapa jumlah poin untuk soal ini? Katakanlah 10. Nah, di sini bisa kita lakukan. Nah, nanti di sisi mahasiswa akan muncul pilihan-pilihan tanpa tahu jawaban yang benar. Untuk soal isian singkat sama, kita berikan isian, short answers, kita berikan pilihan poinnya 10, Soekarno. Nah, jika kita tidak ingin besar kecilnya huruf terpengaruh, maka ini tidak perlu dicentang. Jadi umpama ada yang nulis Soekarno besar S-nya atau Soekarno kecil, tidak masalah, sehingga itu tidak akan membuat mereka terpenalti karena salah upper atau lower case-nya. Kita save. Lalu kita masukkan lagi untuk soal tipe soal true or false. Insert true or false, bisa pilih yes, no, TF atau YN seperti itu. Nah, Buitenzorg adalah nama lain Jakarta sebelum kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah false, tapi di sini kita edit lagi, poinnya 10, seperti itu. Nah, soal pilihan acak. Ini adalah soal di mana mahasiswa atau peserta ujian bisa memilih beberapa jawaban benar. Seperti itu. Nah, kita akan memilih checkbox. Ada 5 checkbox di sini. Nah, kita pilih yang jawaban benar mana saja. Oke, Haji Abdul. Siapa saja panitia 9 PKI, Haji Abdul Hasim, Agus Salim, dan Soekarno. Nah, itu adalah jawaban benar nanti. Dan di sini kita edit juga berapa skornya. Katakanlah masing-masing 3, seperti itu. Dan seterusnya. Untuk paragraf esai, kita pilihkan open answer. Jadi sebesar apa kesempatan mereka untuk memilih, untuk memberikan argumentasi atau deskripsi tentang jawaban tersebut. Bisa sepanjang itu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena ini harus dicek secara manual, tidak akan ada scoring di sini. Nah, oke. Nah, setelah ini selesai, pada dasarnya ini sudah tersimpan Bapak Ibu di masing-masing dashboard Bapak Ibu. Tapi kita umpama pengen lihat dulu bagaimana previewnya di sisi peserta ujian atau sisi siswa. Nanti akan muncul yang seperti ini. Ini adalah display di mereka dari sisi peserta ujian. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan salah satu tahap dari TeacherMate ini, yakni menyiapkan soal. Nah, bagaimana nanti untuk membagikan soal ini atau mengintegrasikan dengan Google Classroom jika ada, atau kita menggunakan Google Classroom. Kita coba close. Kita create assignment. Nah, nanti bagaimana ada pilihan, ada beberapa step di sini yang harus Bapak Ibu perjelas sebagai pengelola ujian atau pembuat ujian. Di manakah ujian ini akan dilangsungkan? Sayangnya untuk kali ini hanya bisa dilakukan untuk TeacherMate. Jadi kalau untuk versi premiumnya nanti bisa di alternatif lain, Google Classroom contohnya, kayak gitu. Nah, ini di bagian kedua, bagaimana kita bisa melihat bahwa mahasiswa atau peserta ujian itu eligible masuk ujian ini. Jadi kita bisa membuat mereka, mewajibkan mereka untuk login menggunakan Gmail mereka, sehingga kita tahu siapa yang login masing-masing dengan email UNAR contohnya, atau harus menggunakan user ID tertentu. Contoh NIM atau absensi. Nah, kalau seperti itu kita harus meng-copy paste
seluruh ID yang eligible untuk masuk ke ujian ini. Seperti itu. Nah, untuk kemudahan mungkin kita bisa menggunakan Google Account, tapi nanti ini akan memudahkan kita di awal, tapi akan menyulitkan ketika nanti sort mungkin anak-anak membuat Gmail yang berbeda dengan UNER atau namanya harus kita urutkan sendiri dan seterusnya. Ini pilihan dari Bapak Ibu semua. Jadi mau repot di awal atau repot di akhir begitu. Kita contohkan menggunakan Gmail. Lanjut. Nah, ini nanti ketika ada di aula. Kan ada contoh apakah mereka dapat feedback langsung, tahu soalnya, tahu jawabannya benar atau enggak, atau nanti Bapak Ibu bisa men-set berapa capaian mereka, berapa nilai mereka. Nah, ini bisa kita pilih. Seperti itu. Nah, apa yang nanti kita display ke student, total skornya, skor individual. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Karena tadi juga ada soal esai, maka yang akan dinilai ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mendisplay capaian mereka, nilai mereka di luar soal yang harus di-grade secara manual. Berarti soal-soal tadi yang otomatis, true or false, terus multiple choice, drop down kalau ada dan seterusnya, itulah yang akan di-display skornya. Kita lanjutkan. Nah, ini step terakhir di bagian pembuatan ini. Apakah mereka diizinkan untuk membuat text box sendiri nanti? Jadi displaynya tadi sudah selesai seperti itu. Tapi apakah mereka boleh diizinkan umpama nambah, kalau di ujian manual nambah kertas, umpama tadi soal esainya kurang. Nanti mereka bisa membuat text box-nya sendiri, insert text box. Nanti mereka kirim lagi membuat lagi di bawahnya, atau mereka juga bisa coret-coret lagi PT, lagi bad mood, lagi bosan dengan ujiannya, mungkin bisa ada inspirasi tertentu. Nah, kalau diizinkan ini dicentang, kalau tidak tidak perlu. Lanjut. Nah, ini nanti di bagian URL-nya inilah yang akan dibagikan ke peserta ujian. Atau ketika ini bisa terkoneksi ke Google Classroom, ini bisa klik lalu kita koneksikan dengan Google Classroom kita. Tapi syaratnya, kalau dilihat di sini, harus ada soal yang, kelas yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi, sebelum memulai TeacherMate ini, kalau memang ini diintegrasikan ke Google Classroom, Bapak Ibu harus membuat rumahnya, kelasnya dulu, sehingga nanti seperti tadi, ada pilihan. Umpama ternyata ada banyak kelas yang Bapak Ibu ikuti, sistem informasi manajemen, manajemen pemasaran, manajemen operasi dan lain sebagainya, sebagai dosen pengelola ujian nanti. Nah, ini nanti akan drop down-nya akan ada pilihan-pilihannya. Karena saya hanya membuat satu untuk tes, nah ini nanti hanya terkoneksi ke kelas tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga ada petunjuknya lagi, bisa dimulai. Nah, sehingga ketika nanti sudah terkoneksi ke Google Classroom, kita juga bisa men-set kapan tenggatnya, berapa poin maksimal, terus juga berbagai macam setting standar untuk Google Classroom itu sendiri. Pada dasarnya sederhana itu Bapak Ibu untuk TeacherMate. Karena memang tujuannya ini untuk ujian yang formal gitu ya, jadi memang tidak interaktif dan juga sangat berbeda dengan Kahoot dan Mentimeter tadi. Nah, kita mempelajari ini bagi saya, Bu Raras dan Bu Erika yang sudah simulasi ini sebagai antisipasi atau mitigasi resiko ketika memang kelas-kelas aula atau learning management system kita tidak bisa diakses, sehingga ini sangat membantu sebagai backup plan seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk TeacherMate ini. Bapak Ibu bisa mungkin ngulik-ngulik sendiri. Yang jelas tadi Bapak Ibu bisa langsung upload dokumennya. Kalau ketika Bapak Ibu upload dokumen, pastikan tidak ada tanda bahwa di dokumen tersebut ada jawaban benar, karena nanti tidak bisa dirubah di sisi display
pengelolanya, karena nanti mungkin ada yang di jawaban benar atau di bold gitu, itu nanti tidak bisa dirubah. Jadi pastikan nanti kalau memang harus upload dokumen, kita membuat dokumen yang full memang untuk mahasiswa tanpa ada petunjuk apapun untuk jawaban benar, dan satu lagi untuk kuncinya, seperti itu. Demikian Bu Erika dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tantowi atas materinya yang sudah disampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau bisa disampaikan langsung dengan meng-on-kan mikrofonnya. Silahkan. Mbak Erika boleh bertanya? Ya. Ya. Iya Pak. Ini kalau kepada kedua mentor kita nih, Bu Raras dan Pak Tantowi, kira-kira kalau kita membandingkan antara Kahoot, Mentimeter, dan kemudian TeacherMate ini, kelemahan kelebihannya apa, dan kemudian penggunaannya apa saja? Tadi Bu Raras sempat menyampaikan Kahoot bisa dibuat untuk pemilihan atau voting gitu ya. Mentimeter bisa digunakan untuk voting, sedang kalau Kahoot kayaknya bisa atau tidak ya untuk aktivitas itu. Dan bagaimana juga dengan TeacherMate itu. Maka mungkin perlu ada sebagai rangkuman kelemahan kelebihan dari masing-masing dan penggunaannya kira-kira untuk apa saja. Mungkin seperti itu Mbak Erika. Baik Pak. Monggo, Bu Raras. Saya menjawab dari Pak Ganjar terkait sama Kahoot ya Pak Ibu. Jadi begini, kalau menurut saya itu semua tergantung dengan kebutuhan kelas, ya, kebutuhan kelas dan kebutuhan kita dan mahasiswa, gitu. Kalau memang kebutuhan saat itu yang dibutuhkan hanya untuk membuat kuis singkat, ini sifatnya trivia. Jadi itu sebenarnya sama seperti pertanyaan dari Prof. Cip tadi ya. Maksudnya kalau memang ada keterbatasan gitu. Kalau Kahoot, ya tadi seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya bisa bikin kuis, apalagi dengan fitur sederhana, fitur gratis itu ya, hanya bisa bikin kuis pilihan ganda, satu jawaban, dan kuis benar atau salah. Gitu. Berarti hanya bisa kita pakai ya ketika kita mau membuat kuis di mana kita hanya mencari siapa sih mahasiswa yang paling paham materi, yang nilainya tertinggi di kelas itu siapa. Jadi mungkin tujuannya untuk nggak memberi poin terbesar gitu. Tapi di situ kalau Pak Ganjar tanya, bisa nggak kita polling pakai Kahoot? Bikin polling pemilihan voting gitu ya, voting pakai Kahoot, jawabannya tidak bisa karena dengan fungsi gratis tadi gitu hanya bisa multiple choice dan pertanyaannya benar atau salah. Jadi memang untuk kuis singkat. Nah, kalau Mentimeter, nah seperti tagline-nya, Mentimeter tuh dia fokus competitive advantage-nya itu di interactive presentation gitu Pak. Jadi karena interactive presentation ya seperti yang sampaikan Pak Ganjar tadi, kita bisa voting, kita bisa melihat pakai skala voting pilihan 1 2 atau pakai skala, pakai jawaban singkat, itu lebih banyak opsinya. Tapi memang tujuannya balik lagi ke tagline tadi, interactive presentation. Jadi digunakan ketika sedang presentasi aja begitu. Jadi semua tergantung sama kebutuhannya. Begitu. Kelemahannya memang ya sangat terbatas, Bapak Ibu. Kalau memang mau memiliki fitur yang baik untuk mengelola kelas, seperti yang saya ulang tadi, kita punya Aula, di mana Aula itu adalah learning management system, di mana kita sudah disupport sama sistem dari Aula, database-nya juga lebih lengkap, mahasiswa juga sudah bisa akses. Jadi ini cuma sifatnya suplemen gitu ya, Pak Ganjar. Jadi kesimpulannya itu, memang ada kelebihan-kelemahan. Kahoot hanya untuk kuis singkat, juga Mentimeter itu untuk membuat presentasi yang lebih interaktif. Kelemahannya memang dia bukan learning management system gitu. Jadi dia tidak bisa menyimpan database apa-apa, dan yang karakter dan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan juga terbatas. Begitu. Lanjut Pak Tantowi untuk kelebihan kelemahan dari TeacherMate. Oke. Terima kasih Pak Ganjar atas pertanyaannya. Tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan di awal, pada dasarnya ini fungsi ujian di aula itu ada di TeacherMate. Jadi ini sangat cocok sebenarnya penggunaan TeacherMate untuk institusi, universitas atau sekolah yang memang
belum berinvestasi di learning management system. Jadi kalau sudah punya, ya kita mungkin lebih familiar dengan apa yang biasa kita lakukan. Tapi kalaupun kita mempelajari ini tadi juga yang saya sampaikan bahwa ini adalah backup plan terbaik dibandingkan Google Form ketika terjadi apapun isu dengan learning management system dari universitas. Jadi kalau ada server down, kalau ada dihack atau database-nya rusak dan lain sebagainya, ini adalah alternatif terbaik dibandingkan Google Form yang sangat takes time untuk membuat satu persatu soalnya. Sebagaimana tadi juga sempat tersebut bahwa kelebihannya adalah ini terkoneksi dengan Google Classroom, dan juga karena ini terkoneksi dengan Google Classroom, verifikasi ID nanti bisa melakukan melalui Gmail masing-masing mahasiswa atau peserta ujian. Kelemahannya memang mungkin ini sebagai alternatif aja gitu. Jadi nice to know gitu. Jadi bukan yang seperti Kahoot atau Mentimeter yang kita bisa variasikan menjadi pembelajaran sehari-hari di UNER contohnya. Ini ya cukup tahu, baik untuk diketahui sebagai mitigasi resiko. Begitu Pak Ganjar menurut saya. Ya, terima kasih Bu Raras, Pak Tontowi. Pak Ternon, Pak. Silakan Bapak Ibu lainnya jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi daftar kehadiran yang tertera pada link di chat yang sudah di-share. Mohon Bapak Ibu mengisi daftar kehadiran. Saya mau tanya Pak Tantowi, kalau untuk hasil akhir dari teacher meet itu bentuknya seperti apa ya? Lupa tadi Bu ya. Jadi artinya kita koreksi atau evaluasi. Jadi nanti umpama kita nanti simulasi sungguhan seperti Bu Raras tadi semua bergabung, nanti akan terekap menjadi dalam bentuk CSV file Excel. Jadi per anak nanti ada total skor dan jawaban-jawaban yang benarnya. Jadi nanti bisa dilihat seperti itu. Jadi itu akan muncul, itu akan terekap setelah ujian ditutup atau ujian selesai. Begitu Bu. Jadi kita harus manual downloadnya, berbeda dengan Kahoot dan Menti tadi yang langsung terdisplay. Tapi itu tidak diketahui oleh anak-anak, karena anak-anak hanya tahu atau peserta ujian hanya tahu skornya ketika ibu memiliki akses atau memberikan aksesnya sejak awal tadi, yang step nomor 2, skor benar atau total skornya seperti itu. Jika ibu tidak mengaktifkan pilihan tersebut, maka itu tidak muncul di sisi anak-anak. Begitu Bu. Apa bentuk hasil akhirnya nanti seperti apa hasil Google Form itu ya, bentuknya Excel gitu? Oke, Excel. Jadi harus sorting manual lagi Bu. Maturnuwun Bu Yati. Mungkin ditambahan untuk efektivitasnya kelas besar, kelas kecil, kelas seperti apa yang mungkin ada spesifikasi penggunaan dari tiap interaktif exam ini? Atau memang yang efektif menurut Bu Raras dan Pak Tanto, misalkan kalau kelas besar sebesar 40 ke atas baca pakai ini, atau kelas kecil, nah itu gimana itu? Mungkin bisa diinformasikan. Ya, saya dulu aja ya. Jadi memang seperti yang kita alami kalau di UNER ini kan memang kelasnya variatif ya, ada yang satu kelas 7 mahasiswa, ada yang satu kelas 30 mahasiswa, ada yang tiba-tiba satu kelas 80 mahasiswa gitu. Nah, efektivitasnya bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang tujuannya untuk kuis singkat gitu ya, Kahoot itu termasuk efektif gitu. Maksudnya tapi tetap tadi ya kan kita punya batas waktu nunggu mahasiswa berkumpul, terus nunggu join semua baru kita bisa start, terus nunggu mereka selesai mengerjakan semua baru kita next gitu. Sebenarnya kalau dari mahasiswa kita kan
kalau mahasiswa zaman sekarang insya Allah sudah tidak ada yang gaptek gitu ya kalau dari S1. Nah, sebenarnya Kahoot itu termasuk ya bisa juga bisa saya bilang efektif. Cuman tadi untuk penilaian dari sudut pandang penilaian itu yang kurang enak di kita karena kita cuma bisa mengumpulkan nama 3 mahasiswa dengan nilai 3 tertinggi gitu kan. Nama yang juara yang nilai tertinggi pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, dan datanya itu tidak bisa kita download gitu seperti Excel, sehingga untuk proses penilaian itu kurang efektif ya untuk proses evaluasi penilaian, maksudnya memberikan nilai ke mahasiswa. Cuman kalau konteks pemberian nilainya mungkin kita ingin memberikan poin pada mahasiswa yang nilainya tertinggi gitu, nah itu bisa karena kan tidak terlalu banyak hasil dari reportnya tadi. Nah kalau Mentimeter itu malah luas juga tidak apa-apa karena sering juga saya ikut webinar pesertanya sampai ratusan gitu ya, mereka semua bergabung ke Mentimeter itu juga bisa gitu menjawab. Jadi ketika dengan Mentimeter tuh malah bisa interaktif gitu kalau kita sedang mengisi seminar-seminar dengan catatan semua pesertanya juga tadi ya Pak ikut andil masuk ke menti.com gitu untuk ikut voting dan ikut memilih jawaban yang benar dan sebagainya, itu lebih menarik. Jadi memang harus supaya efektif ya harus dikombinasikan dengan gaya mengajar yang menarik juga gitu, topik presentasi juga yang menarik. Kalau emang cuman mendasar pada Mentimeter dan Kahoot ya mungkin kurang efektif. Jadi karena sifatnya suplemen aja gitu ya. Mungkin kalau TeacherMate Pak Tanto bisa menambahkan. Kalau untuk TeacherMate kami belum pernah memakai ini kayak untuk puluhan anak. Jadi dari simulasi kami untuk bertiga antara Bu Raras dan Bu Reka smooth aja gitu. Cuma tadi karena ini bisa menggunakan eligibilitasnya, kita mengecek karena tidak terkoneksi dengan database manapun kecuali Google. Jadi akan efektif kalau anak-anak itu login melalui email mereka aslinya, bukan kayak email alay atau email studentnya gitu Bu. Itu akan sangat memudahkan. Dan juga kalau memang tidak ingin melalui email Google, kita bisa memastikan bahwa list mahasiswa kita itu terinput satu-satu dari tadi yang kita input NIM-nya atau kode tertentu yang mengidentifikasi bahwa mahasiswa itu memang benar ada di kelas kita gitu. Tapi kalau untuk apakah ini efektif untuk kelas kecil besar, kami belum pernah menyobanya secara langsung. Gitu Bu. Gitu. Oke, Mbak Erika bisa menyampaikan sesuatu? Ampun Pak, sudah cukup. Oh, ya. Link absensi ini di antara kita ada Bu yang dari luar Departemen Manajemen, ada Bu Adriana sama Bu Murwani, insya Allah. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan dari beliau silakan, dan tadi sempat dari chatnya tidak bisa membuka untuk daftar hadir. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan Bu Raras dan Pak Tantowi adalah bahwa kita pernah mengadakan voting untuk mahasiswa kita di MM, dan mereka sempat memilih ada beberapa dosen sebagai dosen favorit karena menggunakan salah satunya Kahoot. Jadi saat itu memang sedang offline pembelajarannya, sehingga ketika ada aktivitas penggunaan Kahoot, terus diberikan hadiah coklat Silver Queen, mahasiswa senang itu. Nah, kalau sekarang dengan adanya online gini, pemberian hadiahnya ini agak repot kita dirupakan apa untuk juara 1, 2, 3 gitu ya, Mas Pak Tantowi ya. GoPay mungkin Pak. Ya, jadi saya kira seperti yang disampaikan Bu Raras tadi, kalau kita bisa menggabungkan proses pembelajaran dengan gamification ini menjadi menarik, insya Allah akan menjadi salah satu cara untuk mahasiswa bisa memiliki engagement terhadap perkuliahan kita. Nah, sebagai bentuk dari apresiasi kami kepada peserta dari luar Departemen Manajemen,
seperti di poster itu kan kita ada munculkan pembayaran 100.000. Nah, itu kita gratiskan saja untuk peserta dari luar manajemen yang hadir pada saat ini. Terutama tadi ada Bu Adriana dan Bu Murwani. Selamat datang Ibu, monggo silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu dan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu Ya, ada kalau tidak ada berarti bisa diselesaikan materinya, sudah jam 11 sepertinya. Bapak Ibu, saya ingin memastikan apakah linknya sudah bisa diakses. Sekarang bisa. Baik, Tadi terima tidak bisa. kasih. Iya. Baik. Mbak Erika juga membagikan file ya di chat ya. Oke. Sudah saya bagikan setelah tepat di bawah link kehadiran yang sudah saya berikan. Bapak Ibu bisa mendownload file untuk panduan tutorial hari ini, yaitu bisa di scroll up ke atas, itu ada 3 file bentuk PDF yang berisi materi hari ini. Baik, terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kembali untuk materi hari ini, bisa kita tutup ya Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya sampaikan terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti acara di pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Pak Ganjar selaku Ketua Departemen, dan juga Bu Raras dan Pak Tantowi yang sudah berkenan hadir untuk mengisi materi hari ini, serta Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Semoga acara hari ini memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laras. Ibu, Terima kasih. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Adi Pak Arya, terima kasih. Saya akhiri ya, N ya.